Halo, selamat pagi Bu Cia. Perkenalkan nama saya Ahmad Susanto Januardi dengan NIM 24401122476. Kali ini saya akan membawakan penerapan detail hazard analisis di bidang industri untuk dapat melengkapi dari jawaban saya mengenai UAS Health Safety Engineering. Next. Oke, selanjutnya yaitu pada latar belakang, di mana kita dapat menentukan tiga insiden dari yang ada di pilihan-pilihan kita. Yaitu saya memilih dari latar belakang satu ini, kebakaran pabrik tahu yang menewaskan dua pekerja di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara yang meledak pada Senin dini hari pada tanggal 26 September 2016. Nah, pada kebakaran pabrik tahu ini yaitu dapat mengorbankan tewasnya dua pekerja yaitu bernama Koko Susilo yang seumur 29 tahun dan Supri 37 tahun. Nah, untuk kepolisian sektor perbankan melakukan penyelidikan penyebab boiler yang meledak. Jadi diduga kebakaran ini disebabkan oleh boiler yang meledak. Penyelidikan juga melibatkan tim pusat kedokteran forensik cabang Medan, namun polisi belum dapat menyimpulkan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas meledaknya boiler tersebut. Selanjutnya itu adalah kita di berinsiden kedua, yaitu kebakaran di pabrik tekstil yang tidak ada korban jiwanya. Musibah kebakaran melanda gudang kain atau gudang tekstil, salah satu pabrik tekstil di Jalan Pedang Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten pada hari Rabu 14 Desember 2022 pagi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, area yang terbakar mencapai 200 meter persegi. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh ledakan pada mesin yang overheat sehingga rawan untuk terjadinya kebakaran. Next, kita ke insiden kedua, yaitu kebakaran melanda pabrik gula legendaris Madukismo, di mana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membantu memadamkan kebakaran di pabrik gula Madukismo, Padukan Desa Tirto Nirmolo, Bantul, pada Kamis 13 Maret, 13 April. Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan kebakaran di bagian tempat penyimpanan ampas tebu pabrik gula Madukismo Bantul sekitar pukul 2.14 WIB pagi. Penyebab kebakaran diduga kuat karena korsleting panel listrik di lantai 3 pabrik gula. Sebelumnya sudah diupayakan pemadaman mandiri dari pemadam pabrik gula Madukismo namun tidak mampu. Next, selanjutnya itu adalah eh, domino theory of accident, di mana pada domino theory of accident ini analisis terkaitnya kecelakaan yang telah terjadi akibat ledakan yang dapat disebabkan oleh mesin-mesin yang dapat digunakan pada masing-masing ketiga pabrik yang tersebut telah digunakan terlalu lama atau overheat. Nah, selanjutnya itu adalah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan potensi bahaya akibat kebakaran atau ledakan di tiga pabrik Indonesia tersebut, di mana pada kebakaran pada pabrik tahu yang pertama, insiden pada pertama dapat diidentifikasikan dengan menggunakan metode FMEA, failure mode and effect analysis, dengan menggunakan severity occurrence detection dan lengkap dengan perhitungan RPN dan RPSV-nya. Lalu untuk insiden kedua yaitu kebakaran pabrik tekstil diidentifikasikan dengan menggunakan Hazard and Operability Study atau HAZOP. Lalu untuk insiden ketiga, kebakaran pabrik legendaris gula yaitu Madukismo diidentifikasikan dengan menggunakan metode FTA, Fault Tree Analysis. Lalu selanjutnya untuk FMEA atau Failure Mode Effect Analysis merupakan suatu metode untuk mencegah kesalahan yang dapat mungkin terjadi di masa depan yang wajib dilakukan saat industri otomotif dunia. Langkah-langkah untuk melakukan FMEA yaitu adalah melakukan pengamatan terhadap proses tersebut dahulu, mengidentifikasikan potensial failure-nya, mendapatkan risiko-risiko yang akan terjadinya. Lalu adalah menetapkan nilai severity, occurrence, dan detection-nya, lalu untuk menghitung RPN dan RPS-nya. Selanjutnya itu dapat melakukan analisis dan mengidentifikasi dari hasilnya penilaian RPN-nya dan RSP-nya, dan selanjutnya dapat melakukan memperbaiki dari FMI-nya dengan melakukan mitigasinya.
Selanjutnya itu adalah klasifikasi dari severity, dapat ditampilkan dari sini, di mana pada ranking 10 yaitu adalah berbahaya, dan kebalikannya pada ranking 1 tidak ada efeknya. Lalu di sini adalah klasifikasi occurrence, di mana pada klasifikasi occurrence, kemungkinan pada ranking 1 kemungkinannya sangat tinggi, dan pada ranking 1 kemungkinannya dapat terkendali, yaitu antara 1 sampai antara 1.500 produk. By the way, maaf ini agak kesalahan dikit ini detection. Sebenarnya ini occurrence rata-rata kegagalan. Nah, baru di sini sebentar. Nah, sini adalah klasifikasi dari detection. Dari detection di ranking 10-nya itu adalah hampir tidak mungkin. Lalu untuk ranking 1-nya itu adalah sangat tinggi. Next, kita yaitu adalah perhitungan RPN dan RSP-nya, yaitu adalah dapat menggunakan menentukan risiko-risikonya terlebih dahulu, di mana yang pada di sini ada demand risk, supply risk, operation risk, environmental risk, dan financial risk. Masing-masing risiko dapat diklasifikasikan kasus-kasusnya yang akan dapat dinilai dari nilai occurrence, severity, detection, lalu dilakukan perhitungan RPN dan RSP-nya. Selanjutnya itu adalah HAZOP. Pengertian HAZOP itu dapat didefinisikan sebagai dua jawaban dari seorang peneliti di jurnal. Hazard yaitu adalah kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan kerugian. Probability studies yaitu berbagian kondisi seperti yang sudah ada dan dirancang. Nah, tujuan dalam menggunakan HAZOP ini untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya yang akan dimungkinkan oleh suatu perusahaan. Nah, langkah-langkah untuk HAZOP-nya itu adalah yang pertama mengamati dan memahami keseluruhan proses kerja terlebih dahulu. Pasti terus selanjutnya adalah mengklasifikasikan hazard atau potensi bahaya bukan di suatu sistemnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan penyimpangan dan keriasuhan dari awal hingga akhir proses operasinya. Lalu mendeskripsikan penyebab jadinya penyimpangan, menentukan risk level, dan membuat ranking kemungkinan dari tabel HAZOP-nya. Kemudian dapat menggunakan risk metriknya untuk mengetahui seberapa besar bahaya dengan menggunakan warna-warnanya. Oke, di sini ada HAZOP. Di HAZOP itu ada likelihood, terus ada konsekuensi, dan di sini ada risk levelnya, dan risk levelnya itu memang di warna-warnain gitu. Di sini kalau di likelihood kriteria 1 jarang terjadi, dan kriteria 5 itu hampir pasti. Dalam jarang terjadi itu kurang dari 1 kali per 10 tahun. Lalu untuk consequence, level 1-nya itu tidak signifikan, lalu level 5-nya itu adalah bencana, di mana pada tidak signifikan itu berarti tidak menyebabkan kehilangan hari kerja, namun pada maksudnya uraian dalam level 5, yaitu adalah kehilangan dari hari kerja selamanya. Lalu ini penilaian hazardnya, di sini adalah sumber hazardnya, di mana dari pabrik tekstil tersebut ya, lalu sumber hazardnya ada 10 yang dapat dipilih, yaitu sikap kerja, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Lalu di sini adalah melakukan perhitungan dari L dan C-nya, lalu perhitungan perkalian dari nilai L, C-nya itu. Nah, dari klasifikasi perkalian dari nilai LC-nya itu dapat diklasifikasikan dengan berbagai warna dan level-level yang akan didapatkannya, yaitu di mana di sini untuk batasan 16 adalah ekstrim dapat warna merah, dan di sini ada 8 sampai 12 itu mendapatkan warna kuning dengan risk levelnya tinggi, dan hijau sedang di 6, dan rendah yaitu adalah 3 sampai 2 sampai 4 itu rendah dengan warna biru. Lalu selanjutnya adalah FTA. FTA merupakan sebuah teknik analisis dengan tampilan visual gambar, yaitu dengan menggunakan pohon-pohon, lalu kita melakukan analisisnya dengan di atasnya itu dapat top level 11-nya. Nah, langkah-langkah FTA yaitu adalah dapat mengidentifikasi peristiwa yang akan dapat dijadikan prioritas atau top level event-nya itu yang di atasnya. Lalu untuk yang kedua adalah membuat pohon kesalahannya. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis, tentu saja melakukan analisis dan mengidentifikasikan hasil FTA yang tersebut. Nah, di sinilah hasil dari FTA-nya, di mana pada yang satu ini adalah top level event-nya, yang itu kebakaran pabrik.
Nah, lalu di bawahnya itu adalah dua kemungkinan, yaitu adalah mesin atau manusia, lalu selanjutnya dilanjuti bagian mesin itu mesinnya itu terlalu tua mungkin, lalu manusianya kurangnya antisipasi atau tidak berhati-hati. Itu kan diberi dua pilihan. Untuk dua pilihan ini dilambangkan dengan lambang seperti ini, seperti atasnya bulat, bawahnya tuh seperti bulan sabit gitu ya. Terus yang sini ada kotak-kotak, di bawahnya itu bulat-bulat, artinya eh, apa namanya, hal tersebut itu udah mendasar gitu. Lalu hasil rekomendasi yang diberikan oleh penulis yaitu dapat disampaikan oleh penulis yaitu dapat menerapkan sistem K3 keilmuan, keselamatan, dan kesehatan kerja untuk digunakan oleh berbagai perusahaan dengan pabriknya ataupun pada saat di gudangnya. Hal ini dapat diharapkan dapat minimalisir angka kecelakaan kerja yang dapat diakibatkan dari berbagai hal. Perusahaan dapat mengenang beberapa domino theories of accident yang telah menulis sarankan melalui beberapa metode slide ini, yaitu di mana pada pada insiden pertama dapat dilakukan FMEA dengan melakukan severity occurrence detection-nya. Lalu selanjutnya itu adalah insiden kedua dapat menggunakan HAZOP dengan nilai consequence, likelihood, dan risk level-nya. Lalu untuk yang insiden ketiga dapat menggunakan FTA dengan melakukan pengakaran dari potensi bahaya yang paling dasar tersebut. Oke, sekian. Terima kasih hasil jawaban saya mengenai UAS Health Safety Engineering ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.